Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, alihi wa ashabihi wa dzurriyyatil kiram, wa ila jami'i baqiyatis sahabati wa tabi'in wasyuhada'i wa salihin wal ulama'il amilin wa musannifin wa mu'allifin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa sadatina sufiyatil muhaqqiqin susan ila sultanil awliya Asy-Syaikh Muhyiddin Abdul Qadir Jilani radhiyallahu an asairil awliya illah wal awliya tis'a wa ummatina wa abaina wa ajdadina wa jaddatina wa masyaykhina wa asatidina wa muallimina wa dhawil huquqil wajibati alaina wa alal hadirina fi majlisina hada. Sayyunillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para jamaah, alhamdulillah sore hari ini kembali Allah mempertemukan kita dalam majelis yang dipenuhi dengan keberkahan ini. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan dicatat oleh Allah sebagai amal soleh. Amin Allahumma amin. Para jamaah, pertemuan yang lalu kita sampai hadis halaman 1 bawah sendiri insyaallah, tentang mulai masuk pada materi keutamaan ilmu. Jadi ini masih muqaddimah. Jadi pembahasan muqaddimah itu pertama tentang kenapa sih kita itu kok harus thalabul ilmu? Apa sanksinya bagi orang yang tidak mau thalabul ilmi? Sudah kita bahas. Kemudian kita membahas tentang orang yang thalabul ilmi itu harus menggunakan akalnya. Apa itu akal? Sudah kita bahas. Kemudian sekarang kita mulai membahas tentang keutamaan thalabul ilmi. Keutamaan thalabul ilmi. Kita perdalam halaman 1 hadis yang bawah sendiri itu, kita berdalam. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyampaikan, saya terjemah dengan gaya pesantren dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala sallallahu alaihi wasallam, dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau Rasulullah mengatakan itu bahasa Indonesia, tapi kalau dalam bahasa Jawa dawuh Kanjeng Nabi. Jangan mengatakan Kanjeng Nabi wis ngomong, jangan mengatakan begitu. Iku lak koncone dhewe. Nek koncoku ngomong pantes, tapi nek bapakku dawuh atau matur itu pantes. Jadi etika itu seperti itu. Qala sallallahu alaihi wasallam, dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, utlubu padha nyupriya sira kabeh al ilma ing ilmu. Fi'il amr itu walau bisin senajan to sampai negara Cina. Fa inna maqastuhune talabal ilmi utawi talabul ilmi nyuprih ilmu agama iku faridatun yakti fardune ala kulli muslimin ing tese saben-saben wong muslim. Wa innal malaikata lan setuhune sekabehane para malaikat iku latadau yakti nyeleh sapa malaikat ajnihataha ing suwiwine malaikat litalibil ilmi marang wong sing nyuprih ilmu ridon sebab seneng bima kelawan barang yatlubu kang den suprih. Utlubul ilma nyupriya ilmu. Napa nyuprih niku? Napa nyuprih niku?
Sampean gak patek Jawa rupane sampean. Kita itu kaya dengan apa budaya. Jangan sampai kita itu kehilangan. Jangan sampai. Jadi nek zaman alitan kula bahasa daerah itu masih menjadi pelajaran. Duka sakniki sik kanggo mboten. Akhirnya anak-anak zaman sekarang ngomong karo bapake dipadakno karo ngomong karo kancane. Pak, aku gak ketok, ndasmu rodok minggir titik. Lah kakaco niki. Ya Allah, masyaallah. Pun. Kita perdalam hadis ini. Terjemah bahasa Indonesia, carilah ilmu walau bisin, walaupun sampai ke negeri Cina. Arab ke Cina itu jauh. Zaman itu tidak ada pesawat. Mobil gak ono, sepeda until ae ora ono nggih. Dadi naik onta. Artinya sesulit apapun carilah ilmu. Yang dimaksud dalam hadis ini konteksnya adalah ilmu agama. Walaupun tidak menutup kemungkinan adalah ilmu selain ilmu agama, tapi yang dimaksud dalam hadis ini adalah ilmu agama. Mangkin. Kenapa kok saya katakan ilmu agama? Di belakangnya ada keterangan. Fa inna talabal ilmi faridatun, karena sesungguhnya mencari ilmu agama iku yakti fardune. Faridatun itu dalam ilmu tata bahasa Arab disebut sighat mubalaghah. Karena sesungguhnya mencari ilmu itu sangat fardu. Harus begitu nerjemahkannya. Tidak boleh disebut fardu, tidak boleh. Karena sighat mubalaghah. Fardunya tolabul ilmi itu lebih dibandingkan sholat 5 waktu, dibandingkan puasa Ramadan. Jadi lebih utama tolabul ilmi. Nah, kenapa? Sholat kita itu tidak sah kalau nggak tahu ilmunya. Sembayang maghrib petang rakaat sah napa mboten? Mboten sah. Wis pokok aku sembayang, sing penting aku sembayang. Lah nggak begitu, keliru itu. Harus tahu ilmunya dulu. Nah, puasa kita tidak akan diterima bila kita tidak tahu ilmunya puasa. Maka ilmu itu faridatun, sangat fardu bagi setiap orang yang Islam. Wa innal malaikata latadau ajnihataha, dan sesungguhnya semua para malaikat itu sungguh meletakkan sayapnya litolibil ilmi, bagi orang-orang yang mencari ilmu. Ridon, sebab mereka para malaikat itu senang bima yatlubu, dengan apa yang dicari. Jadi ilmu yang faridoh itu hanya ilmu agama. Sangat fardu itu ilmu agama. Ilmu selain ilmu agama itu tidak sangat fardu. Maka yang dimaksud dalam hadis ini adalah ilmu agama. Jadi carilah ilmu walaupun sampai ke negara Cina. Akhirnya belajar ilmu kedokteran sampai teko Cina. Loh kok gak ilmu agama wae sing sampai teko Cina. Lah kono ora ono pesantren ya, piye terusan ngoten. Tapi zaman dulu ada ulama namanya Imam Bukhari, itu perbatasan Cina sampai Rusia. Perbatasan Cina dengan Rusia. Jadi tinggalnya di sana Imam Bukhari. Negaranya, tempatnya namanya Bukhara. Nah, itu perbatasan Cina dan Rusia. Nah, jadi banyak ulama-ulama tinggal di sana. Memang begitu dulu. Jadi para malaikat itu meletakkan sayapnya. Ya apa meletakkan sayap itu? Maksudnya mendoakan orang-orang yang mencari ilmu agama. Orang yang mencari ilmu agama. Halaman 2 sekarang. Qala sallallahu alaihi wasallam, dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, thalabul ilmi utawi nyuprih ilmu iku faridatun yakti fardune ala kulli muslimin, ning tesih saben-saben wong muslim. Iku susunan mubtada khobar nek cara ilmu nahwu. Wa inalan setuhune talibal ilmi, wong kang nyuprih ilmu, yastaghfiru den jaluke ngapura lahu kedue wong sing golek ilmu,
Kulla syai'in saben-saben suwiji-wiji hatal khitanu fil bahri sehingga iwak fil bahri ing dalam jero segara. Mencari ilmu agama itu sangatlah diwajibkan bagi setiap muslim. Dan bagi orang yang mencari ilmu agama dimohonkan ampun baginya. Siapa yang memohonkan ampun? Kulla syai'in, semua makhluk. Hatal khitanu fil bahri, sampai ikan-ikan yang ada di lautan berdoa memintakan ampun kepada orang yang mencari ilmu agama. Berarti nek wau malaikat ndongakne sakniki semua makhluk memintakan ampun. Sampai ikan di dalam lautan memintakan ampun. Ngeten para jamaah. Dalam hadis yang lain Rasulullah menyampaikan, "Ma min yaumin illa wal bahru yasta'dinu rabbahu an tughriqa bana Adam. Wal malaikatu tasta'dinuhu an tu'ajilahu wa tuhlikahu." Betul, tidak ada di situ ini hadisnya. Ma min yaumin, setiap hari malaikat itu minta izin kepada Allah. Setiap hari lautan itu minta izin kepada Allah. Semua lautan, samudra yang ada di utara, yang selatan, timur, barat, semua lautan yang ada di bumi itu pamit izin kepada Allah. Pamit untuk apa? Untuk menenggelamkan manusia. Setiap hari semua lautan itu izin kepada Allah untuk menenggelamkan manusia. Wal malaikatu tasta'dzinuhu, demikian pula semua malaikat. Malaikat niku enten pinten? Pinten malaikatnya? Niku sing wajib diketahui Jibril, Mikail, Israfil, Israil nggih. Nggih. Malaikat niku jumlahnya lebih banyak daripada manusia. Nggih. Lebih banyak daripada manusia. Lah wong siji mawon ana mungkar, ana malaikat pencatat amal, kan begitu nih. Nah, setiap satu orang, belum malaikat yang lain. Nggih. Samaul ardi, langit yang paling rendah itu penghuninya 70.000 malaikat. Jenenge padha kabeh Ismail. 70.000 malaikat itu namanya Ismail semua. Jadi nek nyeluk penak Ismail oleh kabeh penak ya. Di langit di bawah ars ada malaikat penyangga ars sing mikul ars. Dhuwure lagi Sidratul Muntaha itu ada 99 malaikat. Namanya sebagaimana nama Asmaul Husna. Abdurrahman, Abdurrahim, Abdul Malik, Abdul Qudus, 99. Koordinatornya satu, namanya Abdullah. Masing-masing malaikat itu membawa tongkat. Abdurrahman, Abdurrahim. Mereka ini menyemangati manusia untuk ibadah. Tugasnya hanya itu, menyemangati manusia untuk ibadah. Belum lagi setiap huruf dalam Al-Quran ada malaikatnya. Lho kan berarti wakeh jumlahnya. Lah, semua malaikat itu setiap hari izin kepada Allah. Antu ajilahu wa tuhlikahu, untuk membinasakan manusia dan menghancurkan manusia. Setiap hari pamit kepada Allah untuk membinasakan manusia dan menghancurkan manusia. Apa yang dibinasakan? Ayo, hidupnya. Apa yang dihancurkan? Kadang pikirane, kadang atine, kadang rumah tanggane, kadang perekonomiane, macam-macam. Setiap hari malaikat itu izin kepada Allah untuk membunuh dan menghancurkan manusia tiap hari. Tapi begitu mereka semua ini melihat ada manusia yang hadir di majelis ilmunya para ulama atas panjenengan ngeten, yang harusnya mereka itu minta izin untuk menghancurkan manusia, berbalik mendoakan manusia. Tuh,
Dadi umpama bumi iki wis gak ana wong gelem teka nang majelis ilmu, karek ngenteni jam. Mboten ngomong dina, jam. Nggih. Segera hancur. Nggih. Segera hancur. Masyaallah. Jadi sebenarnya wong-wong sing gak tahu teka teng majelis ilmu itu harusnya sangat berterima kasih kepada orang-orang yang hadir di majelis ilmu. Tidak hanya itu fadilahnya. Malaikat mendoakan kita orang-orang yang cinta di majelis ilmu. Didoakan apa? Ya macam-macam dongane. Muga-muga sing nomor 1 nih, muga-muga duwite akeh. Lha ini termasuk doane malaikat. Kok ngertos, Pak? Wis dikira-kira mawon lah, kita harus husnudzon. Nah ngoten nggih. Kita harus husnudzon. Wis malaikat wis paham lah karo karepku. Nah ngoten nggih. Enggak usah diperinci. Malaikat mendoakan muga-muga wong sing sregep thalabul ilmi, rumah tanggane tentrem. Doakan malaikat. Mendoakan supaya terhindar dari corona, doakan malaikat. Ya ngoten nggih. Masyaallah. Antara lain begitu. Tidak hanya itu. Dalam hadis yang lain Rasulullah menyampaikan man tafaqqaha fi dinillahi ta'ala kafahullahu ma ahammahu wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, nah ini agak beda sedikit hadisnya, redaksinya. Bersungguh-sungguh mereka memperdalam ilmu agama, bersungguh-sungguh, ada sungguh-sungguhnya, serius. Kita belum kategori ini, masih belum. Insya Allah habis inilah lebih serius lagi kita. Kita namanya masih muqaddimah, jadi santai-santai dulu lah. Nek di majelis-majelis yang sudah jalan, kalau nek akad ketiga, 4 teng masjid kami kuliah subuh itu yang hadir kurang lebih sekitar 200 orang. Ini ku bersab, jadi pakai dampar gitu, bersab. Jadi sing teko niku pun nggawa catatan dhewe-dhewe. Nulis semua. Nek panjenengan kan masih muqaddimah, masih pemanasan, jadi orang ditulis ora apa-apa. Jadi kula matur paham ora paham tulisan. Damel napa lho Pak ditulis wong kula niki mboten bagian ceramah. Mboten bagian ceramah, gaya apa ditulis. Satu huruf ada nilainya di hadapan Allah. Kemarin sudah kita bahas tentang menulis satu huruf. Masa. Jadi kapan kita mengumpulkan bekal? Jadi golek ngumpulke bekal itu sing gampang-gampang mawon. Salat gak patek iso khusyuk, leres mboten? Wis harus diakui lah itu. Tapi nulis masih gak khusyuk-khusyuk pokok ditulis, masih gak paham-paham pokok tapi ada nilai di hadapan Allah. Nah itu luar biasa. Jadi golek sing gampang tapi luar biasa. Barang siapa yang bersungguh-sungguh memperdalam ilmu agama Allah, kafahullahu ma ahammahu. Apa yang menjadi kesulitannya dicukupi oleh Allah. Apapun kesulitannya. Kanjeng Nabi sing matur. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, akan diberikan rezeki yang tidak pernah disangka-sangka dari arah mana datang. Ditongakno malaikat, setiap makhluk mendoakan, memintakan ampun kepada kita. Maka ada hadis yang lain. Rasulullah mengatakan, inna minadz dzunubi dzunuban la yukaffiruha shalatun wala saumun wala hajjun illal humumu fi talabil ilmi. Di antara dosa-dosa itu ada beberapa dosa yang tidak bisa dilebur dengan sholat. Sholat 5 waktu tidak bisa melebur dosa ini. Wala saumun termasuk puasa Ramadan tidak bisa. Wala hajjun termasuk ibadah haji tidak bisa. Ibadah yang wajib-wajib ini tidak bisa melebur dosa ini. Apalagi ibadah sunnah. Gur maca astagfirullahaladzim, astagfirullah tidak bisa. Itu kan sunnah. Wong sing wajib ae untuk ngelebur ini tidak kuat, apalagi yang sunnah. Kalau tebus Pak kali sholat tobat tidak kuat. Wong sholat tobat itu sunnah. Buat ngelebur ini tadi tidak kuat. Saking kuatnya dosa ini tadi. Illal humumu fi talabil ilmi, kecuali mau kesulitan ketika mencari ilmu. Jadi Allah itu menciptakan kesulitan ketika orang itu talabul ilmi. Maksudnya apa? Supaya dosa ini tadi menjadi hilang. Wayahe rutinan ngaji, awake kudu ngreges.
gak duwe gerimis pisan. Kan kesulitan itu. Iki ya apa enake? Aku kepingin budal, tapi kok awakku doloro. Gerimis pisan. Kira-kira budal napa melungker nih kira-kira. Lah, Allah menciptakan kesulitan itu sebenarnya maksudnya untuk menghilangkan dosa yang sulit-sulit ini tadi. Karena apa kok mudah hilang? Karena dibantu oleh makhluk-makhluk lain memintakan ampun kepada Allah. Makanya kula sering pesen teng majelis-majelis, jangan pernah keluarga kita meninggalkan tolabul ilmi. Ayo dieman-eman anake, bojone, keluargane. Ayo kita dorong untuk cinta pada majelis ilmunya para ulama. Karena itu mempengaruhi kehidupan mereka nanti. Akan sangat terpengaruh. Pak kula niki masih yo teng omah nggih ngaji. Lewat napa? Lewat apa? YouTube. Mungkin kalau bahas lah. Mungkin insya Allah nanti akan kita bahas. Jadi ngaji lewat YouTube itu banyak yang hilang. Nanti akan kita bahas, masih agak jauh insya Allah, tentang tata cara orang mencari ilmu agama. Jadi orang mencari ilmu agama itu ada tata caranya. Kalau ini tidak terpenuhi, tidak bisa. Lah orang ngaji lewat YouTube itu tidak memenuhi syarat ini tadi. Tidak memenuhi syarat tata cara mencari ilmu agama, tidak memenuhi syarat. Sehingga tidak, ya Allah, sehingga tidak, sangat sulit ilmu itu menjadi nafi. Apa nafi itu? Manfaat, sangat sulit. Ya, saya nggak ngomong nggak bisa, saya nggak ngomong bisa, sangat sulit. Sangat. Coba panjenengan bayangkan mawon. Seandainya majelis ilmu itu sepi, orang-orangnya belajar lewat medsos semua, kira-kira yang terjadi apa? Kira-kira saja. Masjid sepi kabeh. Dakwah-dakwah tidak akan ada. Apa yang terjadi kalau itu sudah? Nah, antara lain seperti itu. Maka kami selalu mendorong, ayo keluarga kita mulai dari keluarga kita, ya bojone, ya anake, untuk cinta pada majelis ilmu. Anu ya Pak, bojo kula niku kebetulan sekawan ya napa? Ya dijak kabeh. Umpama. Mungkin nek teng masjid padu ya napa? Mboten mungkin padu wong nek wis buyar ngoten nggih. Malah iso-iso rukun kabeh. Nek rukun ya imbuh meneh bojone dadi 5. Kemudian hadis yang lain, man jaa ajaluhu wa huwa yatlubul ilma laqiyallahu ta'ala wa lam yakun bainahu wa bainan nabiyyina ila darajatun nubuwah. Barang siapa yang meninggal dalam keadaan mencari ilmu agama, maka Allah akan mempertemukan dirinya dengan para nabi dan dicatat mereka itu orang yang meninggal ketika mencari ilmu, dicatat memperoleh derajatnya para nabi. Mlebu swarga niku padha karo swargane Kanjeng Nabi. VVIP paling tinggi. Ana wong muni ngeten. Pak awake dhewe iki aja ngomong mlebu swarga. Kecantol empere swarga wis alhamdulillah. Itu boleh dalam rangka mensyukuri boleh. Tapi harap diingat, sok neng swarga ana wong getun. Dadi swarga niku tibake mboten kok enak tok, sik ana getun barang. Napa getun niku? Menyesal, Dadi wong-wong sing nang mlebu nang empere swarga, ndelok wong-wong sing nang jero swarga niku menyesal. Ngerti ya ngono aku urip dhisik tak gawe akeh-akeh ibadah niku menyesali tenanan. Diterangkan surga itu botone, cara kita boto, batu batanya itu dari emas. Akhirnya ada seorang sahabat tabiin, murid dari sahabat itu, umpama botone swarga tak jupuk sitok neng donya, wong aku iki wong melarat. Kira-kira aku ya gak bakal getun. Kira-kira gak bakal getun. Malam harinya mimpi ndelok
bangunan swarga niku botone ilang sitok, tibake getun. Tibake napa? Menyesal. Jadi kita jangan pernah membayangkan swarga iku halamane krikile teko permata, nempil loro ning mosok gak oleh. Aja mbayangke ngono. Aja mbayangke ngono. Pun. Para jamaah, itu tadi antara lain fadilah thalabul ilmi. Dalam surah Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti." Masyaallah. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa. Allah membuat pernyataan, statement. Tidak ada Tuhan selain Allah. Allah sendiri membuat pernyataan itu. Tidak ada Tuhan selain Allah. Wal malaikatu, demikian pula semua malaikat itu betul-betul menyaksikan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Begitu Allah membuat statement, hei kabeh makhluk, gak ono pangeran kejaba aku. Tidak ada Tuhan selain aku, kata Allah. Maka para malaikat itu kemudian survei, goleki pangeran. Tiba-tiba tidak ada betul kecuali Allah. Berarti malaikat itu sudah membuktikan. Wa ulul ilmi, demikian pula orang-orang yang berilmu. Berarti hanya mereka orang-orang yang berilmu saja yang bisa menauhidkan Allah. Nyuwijake Gusti Allah. Napa nyuwijake? Mengesakan Allah. Selain orang berilmu, maka dia pasti mempunyai Tuhan selain Allah. Mafhum mukhalafahnya mesti begitu. Makanya uang ilmu agamane kok pas-pasan, nun sewu, ilmu agamane kok pas-pasan, maka sulit dia mengesahkan Allah, pasti sulit. Pasti situ. Karena Qur'annya mengatakan demikian. Loh, lah eman ya. Jadi nun sewu. Banyak orang mengatakan gawe akik iku syirik. Ini kok gampang sekali itu penyelesaiannya. Justru yang paling sulit bukan itu, tapi syirik yang ada dalam pemikiran kita itu paling bahaya dan banyak orang tidak merasa. Contoh, aku nek ngeluh gak ngendi bodrek gak waras. Sing marasno sapa niku? Bodrek kono. Nggih. Ini kalau orang tidak berilmu, maka tersesat di situ nanti. Sing luwih umum melih. Sing gawe lara Gusti Allah, sing maraske nggih Gusti Allah. Sing gawe susah Gusti Allah, sing gawe seneng nggih Gusti Allah. Itu akidah nggih. Kemudian berkembang. Sampean duwe dhuwit seneng, gak duwe dhuwit kok susah. Berarti sapa pangerane? Lah nek ngene baru ngrayangi dhewe-dhewe nggih. Aku iki berarti sik rada-rada napa? Rada-rada sirik lho. Itu harus kita akui. Harus itu. Zaman dhisik para pendakwah Islam masuk ke Indonesia, masuk ke tanah Jawa. Niku mboten nggawa dhuwit, ora sangu dhuwit. Maksudnya tidak berbekal uang yang cukup, ndak. Saonoke budal. Mereka berbekal apa? Ilmu. Berbekal apa? Ilmu. Mboten enten rasa khawatir, ndredeg wedi engko nek gak cukup ya apa? Ndak pernah, karena yakin yang mencukupi itu adalah Allah. Ki pertanyaane, panjenengan budal teng ngene Jakarta, sangu tiket tok, wani budal napa mboten? Loh, ini yang justru lebih berbahaya. Tapi orang tidak merasa. Lah, ngoten nggih. Jadi masalah kadang ya Allah, kadang itu kita suka menuduh orang syirik padahal kita sendiri masih menjadi pelaku-pelaku bibit kesirikan itu sendiri. Nauzubillah min dzalik. Jadi lapo yu kok susah gak duwe-duwe. Sing penting diparingi Gusti Allah awak sehat, engko iso nyambut gawe. Justru iku aku iki sehat dadi lara sebab gak duwe. Niki kathah mboten. Akeh niki tunggale nggih. Subhanallah. Rasulullah pernah mengutus seorang sahabat. Kowe budal neng Syria. Ila Damaskus.
Ewangono kodi itu hakim, kodi di sana. Sahabat ini kemudian mengatakan, saya berbekal apa ya Rasulullah? Saya tidak punya uang. Kalau Rasulullah langsung dilereng, gak usah budal kowe, gak usah budal. Karena masih apa? Gak patek percaya karo Gusti Allah. Ini mental kita belum sampai situ. Harus kita akui nih, harus kita akui. Mental kita mboten kula mboten ngomong jenengan lho, kita termasuk aku barang. Ngoten maksudnya, termasuk aku barang. Belum sampai situ. Kula dikongkon dakwah teng Irian Jaya, ya mikir ping 18 kira-kira. Nek nemu Ki Mudin enak ono asine, nggih, gak ado atau Irian Jaya. Waduh, kaya wis kumpul anak bojo ae lah. Mental kita itu masih seperti itu. Nah, ini yang harus kita bangun. Harus kita bangun. Jadi, kenapa kita harus berilmu agama? Agar kita bisa mengesahkan Allah, menjaga tauhid kita supaya benar. Surah Ali Imran. Surah Ali Imran. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti. Qa'iman bil qisti. Mereka yang bisa menegakkan keadilan itu berarti hanya orang yang berilmu saja. Mafhum mukhalafahnya itu kebalikannya. Orang yang tidak berilmu tidak akan bisa bersifat adil. Mboten mungkin iso bersifat adil. Na'udzubillah min dzalik. Jadi ini pentingnya ilmu. Jadi kalau panjenengan kok kurang ilmu agama nih, berarti mesti kurang iso adil. Mesti pun. Padahal ini secara umum nih, kalau wong nikah ilmu fikih. Karena definisi itu menurut ilmu fikih, menurut ilmu tasawuf, menurut ilmu tauhid, menurut beda-beda. Wong nikah niku di dalam rukun nikah, wong nikah itu adalah ono manten lanang, ono manten wedok, ono wali dari pihak perempuan, wasyahida adlin, dan 2 orang saksi yang adil. Ini sering tidak diperhatikan. 2 orang saksi yang adil. Saksi ini harus adil. Itu rukun nikah loh. Wasyahida adlin, 2 orang saksi yang adil. Nek ndelok ayat ini berarti 2 orang saksi ini harus orang yang berilmu agama sehingga bisa adil. Kadang wong menyelenggarakan pernikahan saksi niku angger comot. Nek KUA-ne takone ya mesti gak mungkin takon sampean ngerti ilmu agama apa? Enggak mungkin lah nggih. Mesti takon kepada sing tuan rumah. Saksine sinten nggih? Wis angger comot ae nika kalih nika. Ini sebenarnya enggak memenuhi syarat itu sebenarnya, enggak memenuhi syarat. Jadi orang yang bisa mengesahkan Allah, menjaga tauhid adalah mereka orang-orang yang berilmu. Orang yang bisa menegakkan keadilan adalah mereka orang-orang yang berilmu. Lain itu tidak bisa. Maksudnya adalah ilmu agama. Makanya saapes-apese wong niku wong sing gak seneng hadir teng majelis ilmu. Ini gue saapes-apes wong. Masya Allah. Bon. Kita lanjutkan halaman 2 hadis kedua dari atas. Qala sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ata alayya yaumun la asdadu fihi ilman yuqarribuni ila Allah azza wa jal, fala burika li fi tulu'i syamsi dzalikal yaum." Bila satu hari berlalu dan di dalam hari itu tidak bertambah ilmuku, kata Rasulullah, yang menjadikan diriku lebih dekat kepada Allah, maka di dalam hari itu tidak ada keberkahan bagi. Apakah Rasulullah itu juga tolabul ilmi? Iya, ini jawabannya. Rasulullah itu setiap hari tolabul ilmi, memperdalam ilmu agama agar semakin dekat kepada Allah. Orang paling dekat kepada Allah itu adalah Rasulullah. Sudah tidak ada selain Rasulullah, tidak ada. Semua nabi itu kedekatannya dengan Allah lebih dekat Rasulullah.
Allah. Semua malaikat kedekatannya dengan Allah itu lebih dekat Rasulullah. Tidak ada satupun makhluk yang lebih dekat kepada Allah kecuali Rasulullah. Setiap hari beliau itu menambah ilmu, mengupgrade ilmu agar lebih dekat kepada Allah. Bila satu hari tidak bertambah ilmunya di dalam hari itu tidak ada keberkahan. Senajan sedino oleh bayaran 5 juta, nyambut gaya oleh duit 5 juta, tapi tidak berkah karena tidak mendapat tambahan ilmu. Berarti Rasulullah itu belajarnya setiap hari. Kula panjenengan tolabul ilmi seminggu peng. Lah sing barokah dalam seminggu hanya sekali berarti. Ini lah sing menjadi problem lagi terkadang seminggu ngaji sepisan rumangsane wis apik. Lah ini kan susah ini. Saya tidak menyuruh panjenengan di Mukimudin ini menyelenggarakan setiap hari, enggak begitu. Tapi paling tidak kita tahulah bahwa kita itu masih jauh dari ideal. Nah, agar ada upaya untuk semakin baik. Ada upaya untuk semakin. Jadi Rasulullah sendiri itu memberikan keteladanan bahwa Rasulullah itu setiap hari memperdalam ilmu agama. Sampai Rasulullah mengatakan, nek sedino gak tambah ilmuku gak barokah sedino itu. Na'udzubillah min dzalik. Jadi keberkahan itu zaman ini sudah tidak banyak diyakini oleh orang. Keberkahan itu sudah tidak banyak diyakini oleh orang. Sampeyan pilih oleh duit akeh tapi gak barokah, apa duit setuwitik tapi barokah? Pilih pundi sampeyan? Enggak, jawabannya lak gak ono pilihan iki. Itu artinya masih ragu dengan barokah, ngono lho maksudnya ini. Nggih sing kata tapi barokah, Pak. Lho, itu artinya masih ragu. Aku ngomong titik nek tapi barokah, aku nek oleh titik temen ya apa? Lah kan sing gak patek percaya karo barokah gitu kan. Artinya kan begitu. Setitik niku nek barokah, itu harus kita punya keyakinan, harus punya keyakinan. Senajan titik nek barokah cukup, bahkan lebih, tidak hanya cukup, bahkan lebih. Nah, sementara kita itu sudah menuhankan akal kita, pikiran kita. 1 tambah 1 loro. Nek aku oleh bayaran sak wulan niku 500.000, bojoku 1, anakku 3, ya apa mbagine? Bukankah itu yang menjadi Tuhan akhirnya? Hukum matematika, padahal hidup itu bukan matematika. Tidak hanya matematika. Ya napa Pak 500.000 dibagi anak 3 niku ya napa sekolah kabeh sing sitok kuliah. Gawe mangan tok gak cukup. Bener apa mboten niki? Nek matematika bener. Tapi harus diingat hidup itu tidak hanya ilmu matematika. Lho betul niku, panjenengan ngeten. Perkataan saya ini jangan hanya dibenarkan secara ilmu, tapi buktikan. Jadi hidup itu tidak hanya ilmu matematika. Ini yang banyak salah. Kalau kita menyangka begitu, nanti yang menjadi Tuhan itu adalah ilmu matematika ini. Mboten cukup Pak 500.000. Padahal contohnya akeh nih gunan iki, akeh banget contohnya. Ngeten. Dalam ilmu matematika 1 tambah 3 pinten? 4. Dalam ilmu peternakan enggak mesti 4. Apa contohnya? Pitik 3 tambah garangan 1 piro? Ya entek pitike karek garangan 1, wong garangan mangani pitik. Betul itu. Dalam ilmu sosial beda lagi. Dudo 1 ditambah rondo 3 ngono piro? Ya nritil anake dadi akeh. Itu betul juga. Jadi sudut pandang kita harus kita perluas. Masalah kula enggak ada kanca riyen teng pesantren. Zaman teng pondok niku blok on. Semula blok on nggih. Gak patek pinter, tapi masyaallah apa ya? Takdim sama kiai luar biasa. Estu. Sakniki dadi kiai. Jadi setelah sekian tahun tidak ketemu, wis padha sibuk sendiri-sendiri.
akhirnya zaman mulai usum WA itu bisa terhubung dengan saya lagi. Cerita ketemu, subhanallah. Jadi kiai kampung teng pelosok daerah Lampung mereka. Ada daerah Kubu Batu namanya. Subhanallah. Anake 7. Jadi teng mriko niku gak ana critane ustad dibayari, ndak ada. Jadi nek oleh berkat mek didobeli mek ngono tok. Nggih. Dadi ya ustad ya nyambut gawe semacam-macam. Niku kula takoni sak wulan pemasukanmu piro? Saiki ya kira-kira sekitar 700.000, kadang 500.000, kadang 400.000. Anake 7. Anake subhanallah sing nomor 1 pun sekolah teng Mesir. Sekolah teng Mesir. Tak takoni, ya apa matematikamu? Matematika apa lho, Cak? Asline Purwokerto. Jadi basane basa Jawa. Matematika apa lho, Cak? 700.000 kok iso nyekolah anak nang Mesir. Embuh anakku lho kabeh beasiswa. Kabeh. Subhanallah. Budal haji pun ping pindho. Lu dilungakno wong kabeh lho gak tau mbayar. Jadi wong apik niku ngoten. Wong apik niku wong saleh. Wong saleh niku digampang ditulungi Gusti Allah. Aku dhuwit karek 20.000, Cak. Anak bojo durung mangan kabeh. Aku nang warung tak gawe nukokno anakku. Ketemu kanca, dibayari kabeh. Dadi gak sudo blas. Lho lak jagakno wong, Pak. Enggak duwe pikiran jagakno wong. Ini namanya barokah ziyadatun nikmah wal khair. Subhanallah. Yang zaman ini orang sudah tidak meyakini adanya keberkahan. Oh yo yakin tapi gak patek 100% ya tapi. Yakin wong iku agamaku ya aku yakin tapi gak 100%. Mboten 100%. Subhanallah. Para sahabat itu luar biasa. Nun sewu. Rasulullah nek meludah itu selalu ke kiri. Kenapa? Karena sesuatu yang jelek. Rasulullah kalau meludah, kotoran Rasulullah itu tidak pernah tampak. Jadi nek sudah menyentuh bumi, menyentuh tanahnya buka. Kotoran Rasulullah masuk, nutup lagi. Jadi tidak pernah ada bekas. Nun sewu. Pipis juga begitu, buang air besar juga begitu, meludah juga begitu. Itu Rasulullah. Jadi orang kalau nggak kenal Rasulullah nggak akan bisa betul-betul cinta pada Rasulullah. Jadi Rasulullah itu sampai begitu. Meludah itu belum sampai bumi ini mengok. Ludahnya masuk, nutup lagi. Para sahabat itu rebutan nampani ludahnya Rasulullah. Loh betul itu. Jadi begitu Rasulullah mau meludah serebutan itu. Percaya dengan kira-kira jenengan ono kiai sing wis ketok masyhur alime terus meludah ya percaya nek niku barokah. Liyane niku mawon Pak ngono paling nggih. Subhanallah. Lho betul itu. Jadi para sahabat itu pernah Rasulullah itu hijamah. Apa hijamah itu? Jadi anak saat ini bekam. Pernah. Nah, setelah selesai bekam, ceritanya Rasulullah itu habis diracun. Disuguhi kambing guling, dibubuhi racun. Setelah dimakan, Rasulullah terasa kalau ada racun. Kemudian para sahabat dipanggil untuk membekam Rasulullah. Jadi racun yang masuk dalam tubuh Rasulullah dibekam. Ini punggung Rasulullah dibekam. Efek racun itu langsung hilang. Rasulullah mengatakan itu darah buangan, darahnya Rasulullah tadi disuruh buang. Begitu sahabat disuruh buang, balik lagi ditanya, wis kok buang? Sampun Kanjeng Nabi, adoh buakmu. Nggih, neng ndi buakmu? Meneng wae. Dibaleni meneh, wis kok buak? Sampun, adoh buakmu. Tebih, neng ndi buakmu? Meneng maneh. Jangan-jangan kau minum darahku, kata Rasulullah. Sahabat mengatakan, nggih Kanjeng Nabi. Iya Rasulullah. Jadi satu-satunya darah yang oleh Rasulullah diizinkan untuk diminum hanya darahnya Rasulullah. Selain itu tidak. Tadi sampai nang pasar ojo tuku dideh ya. Ojo tuku napa? Soalnya kemarin beberapa tahun yang lalu saya menangi masjid itu menyelenggarakan sembelihan kurban, darahnya dijual.
darahnya dijual. Itu tidak boleh. Tidak boleh itu. Jadi darahnya dijual. Darah itu kategori barang yang haram. Barang haram itu tidak boleh diperjualbelikan. Masih kulit ya aja didol. Kulit itu bagian hewan kurban. Semua bagian hewan kurban itu tidak boleh dijual. Pun niki wis sisa to. Pun sampai mrikurian monggo nek ada pertanyaan halaman 2 hadis nomor 2 nggih. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan akan datang. Monggo kalau ada pertanyaan. Nggih. Wah, ini luar biasa pertanyaannya. Orang yang mencari ilmu itu semua makhluk Allah mendoakan. Apakah kira-kira jin dan setan ikut mendoakan? Nah, itu beda tugas nih Pak Panjenengan. Maksud kalau selain makhluk niku wau. Jadi begini. Apa perbedaan jin dan setan? Jin dan setan itu berbeda. Syaiton itu sifat. Ya sifat itu juga makhluk juga. Karakter itu kan juga makhluk ciptaan artinya. Kalau jin bukan sifat, ono wujute. Walaupun wujudnya itu gaib, bahan bakunya dari api. Tapi kalau syaiton enggak. Syaiton itu sifat, karakter. Ketika syaiton itu masuk pada diri orang, maka orang itu disebut kesetanan, ngoten nggih. Jadi syaiton itu bisa masuk ke orang, bisa masuk ke jin. Jin itu kalau ahli ibadah, maka sifat syaitoniahnya menjadi hilang. Gampangannya syaiton itu sifat jelek. Setan itu sifat jelek. Gampangannya omong ngoten lah. Jadi makanya ana wong kok nawakal karo tanggane dilokno. Oh, setan karena memang sifatnya jelek. Jadi setan itu sifat. Jadi setan itu tidak ikut mendoakan, demikian pula jin tidak ikut mendoakan, demikian pula manusia yang lain. Manusia kan juga makhluk nih, itu tidak ikut mendoakan maksudnya. Selain itu seperti hewan-hewan, tumbuhan, batu-batuan itu ikut mendoakan. Ngoten. Ada yang lain mungkin? Napa mawon pun pertanyaannya, nek mboten iso jawab nggih PR. Pertemuan yang akan datang insyaallah kita jawab. Nggih? Nggih. Jadi yang dimaksud dalam hadis tadi yang faridotun, yang sangat wajib itu adalah ilmu agama. Maka konteks hadis ini adalah urusan ilmu agama. Begitu. Dimanapun, jadi sekolah tapi pelajaran agama, maka itu pun masuk dalam konteks ini. Kalau begini ini kan majelis taklim namanya, bukan madrasah. Nah, kalau madrasah kan sekolah tapi pelajaran agama termasuk dalam konteks hadis ini. Begitu. Jadi selain ilmu agama beda. Fadilah keutamaannya berbeda. Jadi yang dimaksud adalah ilmu agama. Begitu. Ada yang lain? Insya Allah tambah ini masih mukadimah kita. Jadi ibarat orang bermain sepak bola, kita itu masih pemanasan, jadi belum masuk. Ini panjenengan sabar. Sebenarnya mukadimah itu biasanya saya sampaikan kalau tatap muka kita sebulan 2 kali, kurang lebih 1 tahun. Berhubung kita terkendala stay at home selama musim corona kemarin, nah ini lebih panjang lagi. Makanya insya Allah nanti akan kita percepat lah kajian. Sampun nih, mudah-mudahan manfaat. Al-Fatihah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.